informasi salah tak ditantang. Nah, kalau tidak ditentang, tidak dikoreksi, maka dia bisa seakan-akan membentuk kebenaran yang semu. Jadi, saya terima kasih kepada semua yang memilih menginstall TikTok. Yuk kita ramaikan. Yuk kita sampaikan informasi yang benar, informasi yang baik, dan tidak perlu menyerang pasangan lain, tidak perlu menjelekkan pasangan lain, tidak perlu merendahkan pasangan lain. Jadi kalau ada informasi yang salah, dikoreksi. Kalau ada yang menyampaikan gagasan yang berbeda, sampaikan gagasan yang kami bawa. Jadi menjadi dialog yang sehat, menjadi obrolan yang produktif. Nah, masuk TikTok ini urgen. Kenapa? Ya pilpresnya tinggal 12 hari lagi. Jadi ramekannya 12 hari ke depan. Ngoyo itu apa ya? All out, full energy, full stamina. Kalau ada waktu longgar, aktif masuk berbagi, aktif masuk berbagi. Yang aktif di situ. Dan buat semuanya, kita memang harus harus menerima fakta bahwa channel itu ada banyak. Jangan merasa puas dengan channel yang sudah kita miliki. Jadi kalau sekarang sudah aktif di Instagram, aktif di Facebook, aktif di platform-platform lain nggak apa-apa. Tapi jangan jauhi TikTok. Yuk masuk. Saya udah merasakan nih live TikTok beberapa kali. Saya senang sekali, saya menikmati sekali ngobrol di TikTok ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak terfikirkan sebelumnya. Saya ditanyain pula, itu kacamatanya etalase berapa? Ya, walaupun itu adalah joke gitu, and I was trapped, gitu. Saya kejebak tuh. Saya cari Google-nya apa itu. Tapi apa yang terjadi? Saya jadi terekspos nih. Rupanya jualan di TikTok ini luar biasa ya gitu. Selama ini cuma dengar aja, tapi sekarang jadi lihat langsung. Jadi yuk masuk ke TikTok, jangkau TikTok. Dan seperti saya bilang tadi, nanti kalau di TikTok yang kita butuhkan adalah memenangkan hati banyak orang, bukan memenangkan debat dengan seseorang. Jadi gak usah debat sama seseorang, menangkan hati, bicarakan fakta, bicarakan data. Rasanya kita nggak perlu bohong tuh, nggak perlu bikin hoax untuk bisa meyakinkan. Kenapa ya? Mudah-mudahan materinya baik gitu. Dan kalau ada yang mau ngajak debat kusir nggak usah dilayanin, obrol secukupnya aja. Jadi buat teman-teman semua di sini, kita harus kerja bersama. Karena tidak mungkin kita bisa kerjakan sendirian. Apalagi di TikTok. Dan saya seperti saya sering sampaikan, kita dari awal, dari saya bertugas di Jakarta dengan segala macam kriu rendahan, kami nggak menggunakan buzzer. Kami mempercayai untuk bekerja dengan orang, dan orang yang bekerja karena percaya atas misi kami, percaya atas rekam jejak, dan percaya atas rencana kami. Sehingga ini menjadi gerakan orang-orang yang secara sadar ingin buat Indonesia lebih baik. Gini, kalau kita mencintai negeri ini, maka kita akan mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya untuk negeri ini. Contoh aja, saya mencintai istri saya mencintai anak saya, maka saya akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Saya nggak akan tanggung. Kenapa? Ya karena saya mencintainya. Kita ini mencintai Republik ini. Saya mencintai Republik ini. Dan mencintai tanpa syarat. Saya mencintai Indonesia tanpa syarat. Dan orang-orang yang mencintai Indonesia tanpa syarat, saya mengajak untuk mari kita bekerja bersama untuk melakukan perubahan. Perubahan apa? Kita ingin Indonesia memberikan kesempatan yang setara, kesempatan yang sama untuk semua.
ketika saya bertemu dengan anak-anak di berbagai wilayah Indonesia, apalagi kalau jumpa dengan anak yang berasal dari daerah-daerah yang terpencil, itu setiap kali saya tatap wajahnya, yang saya bayangkan itu, bisakah dia mendapatkan masa depan yang sama dengan anak-anak kita yang di Jakarta ya? Bisakah dia dapat kesetaraan kesempatan? Bisakah dia dipastikan mendapatkan pendidikan sampai tuntas? Karena saya merasakan betul sejak banyak berkegiatan di Indonesia mengajar 14 tahun yang lalu, datang ke berbagai tempat, kami menemukan anak-anak yang memiliki kemampuan, tapi mereka tidak punya kesempatan. Kemampuannya ada, tapi kesempatannya tidak ada. Ya, itu bisa membuat frustrasi. Dan saya membayangkan betapa beratnya orang tua ketika mereka tahu mereka berada di tempat yang jauh dari pusat kemajuan, lalu mereka ingin anaknya bisa menjadi anak yang merasakan kemajuan yang besar, tapi negara tidak hadir untuk membantu. Sementara mereka tidak punya kekuatan ekonomi untuk itu. Kalau punya kekuatan ekonomi, anaknya dikirim sekolah ke kota-kota besar, ke pusat-pusat kemajuan. Tapi kalau tidak punya kekuatan ekonomi, dia hanya bisa mengharapkan negara. Itulah sebabnya kenapa kami ingin melakukan perubahan. Kami ingin setiap anak-anak di Indonesia punya masa depan yang baik, punya kesetaraan kesempatan. Ini bukan sesuatu yang sulit, tapi ini merupakan sesuatu yang perlu komitmen. Apa sih yang dibutuhkan? Sekolah yang tersedia, guru yang tersedia, fasilitas yang baik. Itu bukan persoalan yang rumit secara manajemen, secara konsep, secara policy. Tapi ini komitmen mau dikerjakan apa tidak. Nah, saya mengharapkan itu bisa kita kerjakan. Dan itu membutuhkan kewenangan. Karena itulah ketika ada kesempatan, saya mendapatkan tawaran untuk mengikuti kontestasi ini, saya jawab ya, saya bersedia. Karena ada sebuah rasa cinta pada republik ini yang akan diwujudkan dalam bentuk menghadirkan kesetaraan kesempatan. Saya sering bilang cinta itu bukan kata sifat. Cinta itu bukan kata benda, cinta itu kata kerja. Ketika kita mencintai republik ini, maka kita harus bekerja untuk republik ini. Kita mencintai bangsa ini, maka kita bekerja untuk bangsa ini. Cinta adalah kata kerja dan itulah yang menggerakkan. Jadi saya mengajak kepada teman-teman relawan, yuk kita wujudkan suasana mencintai itu juga dalam dialog. Dalam dialog, ketika berjumpa dengan orang-orang yang berpandangan berbeda, tidak usah berantem. Saya datang ke pasar. Pas datang ke pasar, ada orang-orang di pasar yang menyuarakan dukungan untuk orang lain, untuk pasangan lain. Maka apa yang terjadi? Saya datangi, saya salami, saya bilang terima kasih. Terima kasih telah memilih, terima kasih telah ikut dalam proses demokrasi ini. Bahwa pilihannya berbeda itu kita hormati. Dan tidak perlu diejek, tidak perlu dikomentari negatif. Cukup disalami, diberi senyum. Terima kasih sudah ikut demokrasi, sudah ikut memilih. Dan memang apalagi kalau di pasar, nggak mungkin 100% orang sama pilihannya. Pasti beda-beda, namanya juga pasar. Inilah yang saya coba bawa selama ini. Jadi buat teman-teman yang aktif, yuk mulai aktif di TikTok. Dan bagi komentar-komentar, bagi konten-konten, dan tidak harus semuanya bikin konten video. Tidak harus bikin video, bikin komentar dan bikin atau posting konten dari yang ditemukan atau dari orang lain, itu bisa akan membantu. Dan bukan tidak mungkin juga sebenarnya untuk tanya-tanya dengan relawan lain atau pendukung lain yang sudah lebih mahir menggunakan TikTok. Jadi teman-teman itu bisa saling tukar pengalaman. Jadi tapi aktif. Dari mulai kalau bisa bikin konten video bagus, kalau enggak posting yang punya orang lain. Posting yang didapat. Kemudian aktif untuk
mengomentari lah. Nah, ini teman-teman sekalian, untuk semuanya saya ingin tunjukkan website untuk kampanye. Website Amin aja dulu. Ya, saya tunjukin websitenya nih. Website aminajadulu.com. Nah, tapi ini kebalik. Ini pengalaman dulu saya nunjukin buku nih. Ternyata terbalik. Nah, jadi dari pengalaman itu saya belajar. Nah, sekarang saya cetak 2 pose. Nah, ini dia. Sekarang kebaca nih. aminajadulu.com. Oke. Kalau enggak nanti saya diketawain lagi. Gara-gara saya pasang dengan huruf yang tertukar nih. Jadi buat teman-teman pakai website ini. Di sini apa sih isinya? 1, soal profil, soal visi misi, kemudian bisa download bahan-bahan, bisa download alat peraga, bisa lihat jadwal kampanye. Dan ini yang ada di website ini. Jadi Amin aja dulu. Lalu karena di luar sana itu banyak juga fitnah-fitnah, cerita-cerita yang nggak betul. Nah, terus di sini ada bahannya nih. Kebaca nggak nih? Nah, ini dia. Fitnahlagi.com. Fitnah lagi ini untuk cari bahan-bahan, mengcounter, membantah fitnah. Entah kenapa ada saja orang yang waktunya longgar sehingga membuat berita-berita bohong. Kok sempet gitu bikin berita bohong tuh. Bikin berita bener aja perlu waktu, berita bohong. Tapi ya udahlah, itu kenyataan hidup. Jadi kalau mau lihat ini fitnahlagi.com itu untuk konfirmasi. Nah, buat teman-teman semua yang berminat untuk ikut bantu TikTok, ini bisa pakai situs kita. Ini situsnya tiktokers.aminajadulu.com. Ini khusus buat teman-teman yang mau aktif bantu di TikTok, bisa cek situs kita ini. tiktokers.aminajadulu.com. Di situ nanti bisa teman-teman lihat bahan-bahannya semua. Ini ya. Jadi sekali lagi malam ini saya lebih banyak bercerita terkait rencana, terkait langkah dan ajakan untuk aktif di TikTok, aktif untuk membantu untuk 12 hari depan. Dan harapannya dengan begitu mudah-mudahan kita bisa menularkan keinginan dan semangat perubahan. Ini semua dikerjakan secara sukarela, bagian dari kecintaan kita pada Republik ini. Bagian kecintaan kita pada bangsa kita. Insya Allah usaha melakukan perubahan ini bisa kita jalankan dengan baik. Ya, jadi Abah, kami ingin mengantarkan Abah ke istana. Ya, saya terima kasih Elsa Chania. Saya ingin mengantarkan anak-anak Indonesia ke masa depan yang baik, masa depan yang jauh lebih baik. Itu yang ada di dalam cita-cita. Jadi kalau saya ketemu anak-anak, saya ngobrol, saya ajak bicara, itu tatapan matanya itu saya nggak bisa lupa. Kemarin saya jumpa seorang anak di Padang Sidempuan, namanya Amira. Dia dari pinggir itu sudah kasih kode pengen ketemu. Saya ketemu dan akhirnya sempat ngobrol singkat. Yang unik, setelah kita selfie dia mau turun, udah sampai di pinggir kap mobil, dia balik lagi. Ternyata dia bawa kertas dari rumah dan bawa pensil. Dia bilang, Pak boleh saya minta tanda tangan. Jadi memang dia udah nyiapin ballpoint dan selembar kertas kecil. Jadi saya tulis di situ. Saya tanda tangan, saya tulis, Amira, jadilah pemimpin yang hebat. Saya tulis itu karena namanya Amira. Amira itu salah satu artinya adalah
perempuan pemimpin. Amir laki-laki dan amirah untuk perempuan. Jadi saya bilang mudah-mudahan kamu nanti jadi pemimpin yang hebat. Tapi ingatan itu ketika ngobrol dengan singkat saja sebetulnya, tapi itu nggak hilang. Sama seperti saya datang ke sebuah desa di pegunungan Sulawesi Barat. Barangkali peristiwanya sudah lama, tahun 2010 saya ke sana dan meninjau daerah yang akan dikirim guru. Itu ketemu dengan anak-anak ketika di pegunungan itu. Anak-anak itu hanya kalau mandi kalau siang, karena kalau pagi terlalu dingin, udaranya dingin sekali. Tatapan mata anak-anak yang dinamis. Saya cuma ketika melihat itu membayangkan harusnya mereka bisa dapat kesempatan. Mudah-mudahan kalau ketika kewenangan itu ada, itu menjadi salah satu prioritas utama. Saya lagi melihat komentar-komentar nih, saya mau jawabin ya. Salam dari Dumai. Salam juga, I love you Abah, I love you too. Salam dari Turki, salam juga buat teman-teman di Turki. Abah, saya guru SMK yang sangat merindukan presiden yang sangat respect dengan guru. Seperti Abah, ya saya sangat hormat pada guru. Gurulah yang membuat kita semua bisa mengerjakan ini semua. Terima kasih. Dari Haryani. Kendari hadir ya, terima kasih. Oke, dari London, terima kasih. Oh iya, ini kemarin saya dapat catatan nih. Kemarin ada yang mau bikin Desak Anies edisi mencintai orang yang salah. Apa perlu dijalankan beneran di TikTok? Ini edisi unik ini, mencintai orang yang salah. Jadi kemarin salah satu komentarnya itu, salah satu komentarnya buat apa kita berepot-repot menyeberang lautan kalau menyeberang genangan aja dia nggak mau gitu ya. Nih, ini datang di sini nih, Legonya lagi jauh. Biasanya kalau lagi di sini suka datang Lego. Ini kita lihat, nah ini dia nih. Nih, ajak Lego ikut live sebentar nih. Ini Lego kaki kucing kami yang berkaki 3. Nih, Lego lihat tuh kamu ke depan nih. Lihat nih, Lego. Dia lagi ogah nih kelihatannya. Udah naik ke atas, tapi nggak mau tampil depan kamera. Saya pegang dulu sininya nih. Nah, udah pegang sini baru dia mau nurut nih. Ini Lego ini adalah kucing yang kami adopsi ketika masih kecil. Dia kakinya 3, ditemukan di pasar dalam kondisi korban kekerasan. Karena kakinya satu hancur dari kekerasan, terus dibawa ke dokter. Kalau di dokter nggak ada pilihan, harus diamputasi. Masih kecil sekali, mungkin 1-2 bulan. Terus akhirnya diamputasi. Setelah diamputasi, ada salah seorang yang mengumumkan apakah ada yang mau mengadopsi. Terus kami
dengar, kita berunding, langsung kita setuju diadopsi dan akhirnya tinggal bersama kami. Tapi pada hari-hari awalnya dia masih takut sekali sama orang. Jadi takut sekali sama orang. Kalau ada orang dipegang. Jadi akhirnya tidurnya bersama kita di tempat tidur bareng. Terus dia lama-lama merasa tenang. Setelah merasa tenang, baru dah dia mulai tenang dengan orang. Dan akhirnya dia menjadi salah satu kucing yang selalu nemanin kita. Sering di tempat tidur sama-sama. Kalau malam dia tidur bareng. Jadi dia salah satu kucing yang paling paling dekat lah sama kita. Tapi juga ini salah satu kucing yang paling berani bertarung. Ketemu kucing segede apapun dia akan berani lawan. Padahal dia kakinya 3. Tapi nyali itu memang nggak berbanding sama ukuran badan. Badannya ukuran kecil, nyalinya besar. Jadi dia sering berantem. Makanya kalau malam-malam ada ngeong cukup kencang, nah ini berarti dia lagi berantem nih sama kucing-kucing yang lewat. Kebetulan rumah kami ini terbuka, nggak pakai pagar, jadi banyak kucing-kucing yang suka mampir. Dan kucing kan punya teritori gitu. Kalau teritorinya kelewatan, nah dia kenceng nih. Lego, kamu tahu nggak lagi diomongin? Ini lagi diomongin pasrah bener dia, menikmati nih. Ini kalau teman-teman lihat ya, kakinya ini 3. Saya turunin kameranya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kakinya 3 nih. Tuh. Kelihatan 3 ya. Ini kakinya kosong di sini nih. Ini kakinya dia. Ini dia bisa begini terus gitu. Nah, kalau pengen tahu, oh ya by the way, Lego ini betina. Lego betina, dan kalau pengen ngikutin ada akunnya. Ini kucing-kucingnya udah punya akun. Namanya @pauswedan. PAWSWEDAN. Pauswedan. Dia sering menikmati bener nih. Sekarang. Ini cerita Lego. Nah, kita sebetulnya ada beberapa. Kalau Lego ini paling dekat untuk diajak ngobrol. Kalau ada lagi Aslan. Aslan itu kalau saya pulang malam dia akan datang, terus dia akan mijitin. Terus dia akan bisa tidur di atas badan kita. Lego, kamu benar-benar menikmati ini sekarang dia. Dia parkir beneran sekarang. Anyway, saya majuin lagi ya, biar bisa sambil lihat. Oh, dia merem nih, menikmatin dia. Oh. Abah, itu foto siapa di belakang Abah? Oh, coba tebak foto siapa tuh? Itu adalah lukisan Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi di pendopo rumah saya ada 2 lukisan yang besar. Satu lukisan Pangeran Diponegoro dan satu lukisan Soekarno-Hatta. Nah, ini lukisan Soekarno-Hatta. Waktu itu saya masih di kampus. Saya dikasih kehormatan untuk membuka pameran
lukisan-lukisan 17-an, dan salah satu lukisannya ini. Pada waktu itu di Arsip Nasional tahun 2009. Masya Allah, 15 tahun. Ya, lukisan ini sudah menemani kita di rumah 15 tahun. Oke, teman-teman semua, saya rasa kita udah ngobrol panjang. Terima kasih telah join bareng-bareng. Terima kasih sudah ikutan. Terima kasih sudah ikut live. Terima kasih sudah install. Dan terima kasih sebelumnya yang bakal bisa ikut aktif di TikTok. Seperti pesan-pesan tadi, semua sudah saya sampaikan, saya nggak usah ulang. Yuk kita seriusin 12 hari ke depan. Insya Allah niat kita untuk melakukan perubahan, niat kita untuk membawa kebaruan, menghadirkan kesetaraan akan bisa tercapai. Dan itu semua kita yakini dengan niat yang baik, dikerjakan bersama orang baik-baik, dengan cara yang baik. Itu sebabnya kita juga lewat TikTok dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat, supaya nanti ketika kita menengok kembali atas catatan apa yang kita kerjakan selama ini, kita akan bisa menengok dengan rasa syukur, rasa bangga, dan rasa terhormat. Itu ya, teman-teman semua, terima kasih. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Doakan persiapan debatnya lancar. Doakan bisa nantinya menyampaikan gagasan pikiran dengan baik. Dan insya Allah yang ada waktu sempetin untuk ikut nonton. Dan ikut juga nanti kalau ada live TikTok berikutnya, ya. Makasih, ini legonya masih terus menikmati di sini. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua. Sampai jumpa. Selamat bermalam Sabtu. Selamat berakhir pekan. Mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan, mengesankan. Thank you. Malam.